Halo Rek, selamat datang di channel yang jarang upload video ini. Ya, kali ini saya mau sedikit sharing cara saya untuk mendapatkan pin AdSense. Ini pinnya, dengan mendapatkan pin ini berarti saya sudah resmi menjadi YouTuber. Katanya sih kayak gitu. Kalau nge-YouTube tapi belum dapat pin AdSense berarti belum resmi jadi YouTuber. Kenapa ada yang bilang seperti itu? Ya, menurut saya kalau kalian bikin video saja tapi nggak dapat penghasilan, berarti sama dengan membuang uang. Ya, membuang uang itu betul. Tapi ingat, sekali lagi ketika kalian membuat konten, orientasi utamanya jangan uang dulu. Karena uang itu pasti mengikuti. Yang harus kalian lakukan adalah membuat konten sebagus mungkin. Meskipun saya sadar konten saya masih belum bagus dan belum baik dari segi cara ngomong saya yang masih belepotan dan masih banyak spasinya atau banyak jedanya, saya terus belajar untuk cara ngomong dengan baik di depan kamera. Ya, sekali lagi untuk para subscriber saya dan orang-orang yang menonton video saya, meskipun saya jarang upload, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih kalian sudah support channel ini dan setiap saya upload video kalian selalu menonton. Jujur ngomong, saya sangat senang sekali. Oh ya, untuk pendapatan saya nanti akan saya share di sini. Katanya auto kaya ya, cuman kalian simak detail video ini baik-baik. Nanti akan saya buka semuanya. Oke. Yang pertama harus kalian lakukan supaya bisa mendapatkan pin Google AdSense ini, kalian harus mencapai target dari YouTube. Yang pertama adalah 1000 subscriber. 1000 subscriber itu saya dapatkan dalam waktu berapa bulan ya? 4 bulan kalau nggak salah. Iya, 4 bulan dengan posisi saya sangat males bikin video. Dan harusnya channel ini bisa dimonetize dalam waktu yang cukup singkat. Paling nggak 3 bulan. Tapi karena saya males, saya ogah-ogahan bikin video, akhirnya baru bisa dimonetize setelah 1 tahun. Lebih tepatnya pas awal PSBB kemarin, saya bikin channel ini di bulan Juni 2020 kalau nggak salah. Kemudian bulan Juni 2020 sudah monetize, tapi ada sedikit kendala. Jadi pin AdSense ini setelah saya request, saya nunggu sekitar 1,5 bulan. Setelah 1,5 bulan, saya tunggu nggak datang-datang, akhirnya saya datang ke kantor pos. Nah, setelah saya datang ke kantor pos apa ya, Kebun Rojo. Lokasinya di dekatnya Jalan Indrapura. Akhirnya saya masuk ke dalam dan saya tanya, pin Google AdSense ambilnya di mana ya? Ternyata diarahkan ke gudang belakang. Kenapa kok diarahkan ke gudang belakang? Karena di sana adalah tempat penerimaan barang dari luar negeri. Dan kenapa pin ini tidak dikirim ke rumah saya? Karena menurut mereka ini alamatnya kurang jelas. Padahal di sini sudah terlampir sangat jelas alamat saya di mana serta kode posnya di mana. Tapi mungkin karena bentuknya hanya kertas kecil selembar gini, ya. Mungkin mereka takut dokumen ini hilang. Meskipun di sini sudah ada keterangan bayaran pos jelas, pos paid match, Pos Malaysia Internasional. Kalian bisa lihat. Ya ngeblur ya, biarin lah. Wong ini juga syuting pakai handphone, nggak akan kelihatan jelas. Oke. Ya itu tadi, setelah nggak diantar sama pihak kantor pos, akhirnya saya memutuskan untuk ambil karena posisinya dekat dengan rumah saya. Ya, kira-kira 10 menit. 5 menit atau 10 menit ya, 10 menit lah soalnya muter Tugu Pahlawan. Akhirnya saya ambil, setelah saya ambil dan petugas posnya sangat baik. Saya diarahkan dan ketika ngambil, kalian jangan lupa bawa KTP untuk verifikasi data. Kenapa? Ini termasuk dokumen penting. Jadi kalian akan dicek KTP-nya, dipastikan kalau yang ngambil pin AdSense ini adalah yang bersangkutan. Karena ini berhubungan dengan uang, jadi menurut saya security-nya cukup bagus.
Oke, kita skip yang itu. Setelah saya ngambil pin ini, akhirnya apa bisa langsung cair? Jawabannya enggak. Karena ada beberapa verifikasi yang harus dilakukan. Yang pertama, setelah kalian masukkan pin yang terdapat di sini, ini pinnya, karena cuma sekali pakai, saya tunjukkan ke kalian. Oke? Setelah masukkan pinnya, kemudian pihak Google akan mentransfer nominal sesuai dengan yang mereka tentukan. Nominal awal yang ditransferkan oleh pihak Google mulai dari Rp50 mungkin ya, saya lupa. Batas maksimalnya sampai dengan Rp250. Nanti setelah itu ditransfer, kalian harus ngecek mutasi rekening kalian. Setelah kalian cek mutasi rekening kalian, kalian tinggal masukkan nominal yang ditransferkan oleh Google tersebut melalui LLG Citibank ya. Kalian harus masukkan nominalnya ke Google AdSense kalian. Nah, setelah kalian masukkan nominalnya, baru bisa ditransfer uang kalian. Dengan catatan, kalau kalian sudah memenuhi ambang batas minimum pembayaran, yaitu sebesar $100. $100 atau kalau dirupiahkan 1,3 juta rupiah. Nggak tahu ya, sekarang $100 beneran apa enggak? Karena sekarang kan dolarnya masuk ke angka 14 ribuan. Jadi kalau misalnya ambang batasnya 1.300.000 rupiah, berarti nggak sampai $100. Itu udah masalah teknis. Oke? Nah, setelah saya lakukan semua prosesnya, apakah saya sudah langsung mendapatkan gaji dari YouTube? Belum jawaban saya, karena saya belum memenuhi ambang batas pembayaran. Ya, kalian tahu sendiri, saya itu orang yang sangat malas bikin video. Ya, padahal kalau saya nggarap channel sebelah, cukup banyak video yang saya buat. Dan saya duet dengan anak-anak muda yang punya kompetensi di sana. Nanti di video selanjutnya saya akan promosikan channel itu, karena kalau kalian pengen lihat review-review gadget yang terbaru yang menurut saya cukup update, kalian bisa cek di sana. Oh ya, saya orang behind the scene di situ. Tapi it's okay. Itu akan tetap jadi suatu kebanggaan buat saya karena channel tersebut bisa jadi besar. Oke, kita skip dulu yang sekarang. Nah, setelah semua ucapan saya yang panjang lebar, kalian pasti penasaran, berapa sih pendapatan dari YouTube yang saya dapatkan? Saya langsung cek aja di handphone saya, oke? Nanti kalian bisa cek di sebelah. Oke ya, sekarang langsung kita mulai aja. Untuk pendapatan saya, total yang saya dapatkan sekitar berapa ya sepanjang waktu? Sekitar $54. $54 itu nggak cuman di situ aja, bro. Ya, masih ada pembagian hasil dengan YouTube. Jadi konten kreator seperti saya mendapatkan sekitar 55% dan YouTube mendapatkan 45%. Jadi $54 ini dari 2 video cukup banyak ya. Saya akan kasih tahu kalian berapa yang sudah dihasilkan oleh 2 video saya. Yang ya menurut saya lumayan sih. Dari 2 video saya bisa mendapatkan $54. 2 atau 3 video lah. Sekali bikin video berarti dapat sekitar ya 200 ribuan. Dengan kondisi bikin video butuh waktu sekitar 1 jam. Kalau kita hitung jam kerjanya lumayan banyak loh bro sebetulnya. Makanya per video ini dibuat, saya akan usahakan untuk bikin video sebanyak mungkin. Yang jelas video yang informatif. Dan tentu saja video yang apa ya? Saya pengen bikin eksperimen. Jadi kalian nggak jenuh ketika nonton channel saya. Oke, saya akan kasih tahu pendapatan saya dari per video.
Untuk video saya yang judulnya Xiaomi Redmi 90 suka duka pakai smartphone ini, saya akan cek analisis videonya. Untuk estimasi pendapatan yang saya dapatkan dari video ini sepanjang waktu sekitar 21,86 dolar. Sekitar 300.000 men, satu video. Padahal bikinnya udah sangat lama dan itu udah gak pernah saya urusi loh. Nangkep ya dari sini ya. Kenapa kok banyak orang yang auto kaya dari YouTube? Kalau saya bilang itu nggak auto kaya, bro. Jadi mereka itu bikin video sebanyak mungkin, bikin konten sebanyak mungkin, mereka totalitas di situ. Dan pendapatannya lebih banyak loh. Kalau kalian betul-betul menekuni. Kita akan pergi ke video selanjutnya. Untuk video selanjutnya, saya akan cek yang full review Xiaomi Redmi 90. Kita buka analisis video. Ya, estimasi pendapatkannya sepanjang waktu 14,37 dolar. Banyak loh men, serius. Kemudian kita langsung ke video selanjutnya aja, daripada lama-lama ya. Xiaomi Redmi 90 yang review jujur dan belak-belakan. Pendapatan sepanjang waktunya 2,98 dolar. Ya, karena ini viewersnya masih sedikit. Sekitar 5.700-an. Kemudian yang Nokia. Cuman 1 jutaan tapi bisa dapat fitur sebanyak ini. Ini yang bikin saya cukup heran. Oke, video yang satu ini saya mendapatkan sekitar 7,89 dolar. Ya, meskipun viewersnya dia cuman sedikit ya, saya bilang 2.300 men. Kenapa kok dapat cukup banyak? Video yang satu ini ternyata mendapatkan AdSense dari luar negeri. Jadi iklan yang masuk itu dari US. Saya akan cek sumber trafficnya. Oh, kelihatan nggak ya? Jangkauan interaksi. Oh, penonton. Tuh kan. Dari Indonesia saya dapat 87,9%, dari US 2,2%. Dari penonton luar negeri ternyata AdSense-nya lumayan banyak loh. 2.000 view sudah dapat 7 dolaran. Men, duit loh. Oke. Jadi itu tips dari saya untuk kalian yang ingin nge-YouTube. Menurut kalian ini worth it apa enggak? Kalian sendiri yang menentukan. Dan ingat ya, sekali lagi kalian ingat baik-baik, kalau kalian betul-betul menekuni YouTube, kalian bikin video sebanyak mungkin yang informatif, kemudian viewers kalian meledak. Sorry itu saya akan belak-belakan ngomong. Satu video kalian mendapatkan sekitar 100.000 viewers. Kalian sudah dapat 1 juta lebih loh men. Sekitar 1,4 juta. Bayangkan kalau kalian bikin video yang viewersnya setiap saat di atas 100.000. Ya kira-kira kalau 10 juta kalian bisa dapatkan. Terus kalau viewers kalian di atas 1 juta lebih, kita udah nggak bisa ngomong lagi. Untuk gaji kantor jelas lewat. Oke, itu kenapa semakin banyak konten kreator yang masuk ke YouTube. Karena menurut saya ini sangat menjanjikan untuk saat ini. Ya, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Video ini dibuat ketika masih PPKM darurat. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kalian supaya kalian bisa menjadi YouTuber yang selalu rajin upload video dan selalu berbagi ilmu. Oh ya, jangan lupa setiap penghasilan kalian disedekahkan untuk orang yang kurang mampu. Oke? Sekian video dari saya, Ageng pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.